Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan CPH 2083 Oppo A12 ya. Ini handphone datang dalam keadaan mati total. Kita akan coba cek pakai 5,3 volt. Ini menggunakan MG Pro. Ada hentakan kuat arus ya, tapi tidak ada grafik pengisian muncul ini di layar. Jadi bisa dipastikan handphone ini dalam keadaan mati ya. Lanjut, kita langsung bongkar saja handphonenya. Kita akan cek satu persatu apakah kerusakannya dan bagaimana cara untuk eksekusi ya penanganannya. Jadi kita akan lanjut untuk bongkar handphonenya. Dan ternyata handphone dalam keadaan sudah pernah diservis ya teman-teman. Oke, kita akan coba untuk lepaskan mesin atau PCB-nya terlebih dahulu. Oke, langkah pertama kita akan cek pakai multimeter analog di skala kali 1 ohm untuk cek apakah handphone ini dalam keadaan short atau konslet. Iya, langsung menunjukkan besar ya, ternyata ini shortnya besar lumayan. Kita balik probnya harus menunjukkan angka 5 sampai 10 ohm. Jadi kalau ditukar ini harusnya diam, tapi ini bergerak, jadi menandakan handphone ini dalam keadaan short ya. Oke, lanjut, apakah baterainya terisi ataukah kosong? Kita akan coba cek untuk voltase baterainya, berapa tegangan yang masih tersimpan di baterai hingga drop seperti ini ya teman-teman. Karena memang untuk handphonenya sendiri itu short, jadi bisa dipastikan baterai akan terkuras habis. Kita suntik dulu menggunakan 2,8 volt. Agak lumayan susah untuk suntik tegangan di baterai ini. 2,8 volt ternyata tidak mau masuk. Jadi bisa teman-teman lanjut untuk ke voltase agak tinggi ya, ke 4,2 volt. Ini 2,8 voltnya tidak mau masuk. Handphone dalam posisi mati, baterai juga coba saya suntik menggunakan tegangan rendah 2,8 volt tidak masuk. Jadi lanjut saya akan mencoba untuk tegangan 4,2 volt. Saya injekkan di baterainya. Oke, ada kuat arus 3 ampere lebih dan akan menurun ya seiring dengan pengisian baterainya masuk. Sudah ada 3 volt di baterainya dan sekarang saya akan coba suntik lagi 4,2 volt. Saya percepat hingga kuat arusnya 1 ampere lebih sedikit ya. Dan sekarang baterai menunjukkan 3,4 volt. Ini seharusnya kalau handphone masih hidup bisa dalam posisi pengecasan ya. Oke, lanjut kita akan coba cek untuk mesin di bagian belakang, apakah dalam posisi sudah terbongkar juga. Ternyata sudah diobok-obok ya teman-teman. Ini saya jarang buat upload konten yang seperti ini, dan sekalinya upload konten seperti ini lama ya. Jadi mohon bersabar teman-teman. Saya akan mencoba untuk memperbaiki handphone yang sudah terbongkar seperti ini dengan kerusakan mati total, baterai hingga drop terkuras, handphonenya juga short. Kita coba cek lagi menggunakan arus pengisian 5,2 volt. Ada indikasi layarnya hidup teman-teman, mengecas ya, padahal konsletnya lumayan besar ini teman-teman. Tapi saya rasa tidak rekomendasi kalau hanya suntik baterai dan dikasihkan ke user ya. Bisa dipastikan nanti akan kembali lagi. Oke, saya mencoba menggunakan deteksi pasif. Jadi untuk probe hitam saya letakkan di ground. Dan jarum ini akan saya coba untuk mengukur kapasitor manakah yang bocor atau terindikasi short. Itu biasanya nanti ada tulisan hambatan rendah di kedua sisi kapasitor. Bisa dipastikan kalau seperti itu berarti jalur yang masuk di kapasitor tersebut bermasalah ya.
Jadi untuk MJ Pro ini memudahkan sekali untuk mengecek apakah jalurnya dalam keadaan sehat atau tidaknya. Itu nanti kalau ditemukan kapasitor yang bocor, akan ada tulisan hambatan rendah di kedua sisinya. Oke, saya coba cek satu persatu di manakah letak kapasitor yang short, karena bisa dipastikan handphone ini dalam keadaan short ya, yang agak lumayan besar. Jadi walaupun baterai terisi penuh nanti akan terkuras habis. Ya seperti itu teman-teman, hambatan rendah. Tulisan di layar itu hambatan rendah di kedua sisi kapasitor ini. Bisa teman-teman lihat ada tulisan hambatan rendah di kedua sisi kapasitornya. Jadi mungkin teman-teman kalau pengguna MJ Pro sudah hafal ya apa yang harus dilakukan untuk perbaikan handphone yang short seperti ini. Akan saya coba compare menggunakan multimeter digital. Ini kapasitor yang saya curigai ini dan satu lilitan. Saya akan menuju ke kapasitornya dulu. Ini lilitan yang hambatan rendah keduanya. Dan ini kapasitor yang saya akan coba suntik nanti. Saya coba cek menggunakan Borneo skematik ya. Ini jalurnya lari di mana untuk Oppo A12 komponen nama. Jadi bisa teman-teman pastikan ini untuk Oppo A12-nya letaknya di mana kapasitor yang nanti akan coba saya suntik ini di bawah CPU ya. Ini CPU-nya MediaTek. Untuk bitmapnya Oppo A12 tidak saya temukan teman-teman. Oppo A12 tidak ada. Ini bisa kita compare menggunakan Oppo A5s ya. Jadi karakteristik PCB-nya itu sama Oppo A5s dan Oppo A12. Kita coba tengok untuk Oppo A5s apakah benar-benar sama. Kita coba tengok ya, ini peletakannya sama ini teman-teman, Oppo A5s dan Oppo A12. Oke lanjut, kapasitor ini yang kita curigai sama, peletakannya juga sama, IC cas, CPU dan yang lain juga sama. Jadi saya rasa saya akan menggunakan bitmap dari Oppo A5s. Coba saya cari untuk bitmap Oppo A5s. Oke, kita tunggu. Seperti ini teman-teman untuk gambar bitmapnya. Ini layoutnya seperti itu ya, Oppo A5s dan Oppo A12. Dan kita curigai kapasitor ini yang akan kita suntik tegangannya. Kapasitornya ini menuju ke bagian mana saja. Ini ada satu jalur yang masuk ke IC power ya ini teman-teman. Jadi saya akan coba untuk copot lilitannya dulu, karena lilitan ini merupakan sebuah jembatan ya, seperti itu. Kita compare menggunakan multimeter digital. Untuk probe merah kita hubungkan ke ground dan probe hitam kita ukur ya. Di sini menunjukkan 0,015 mendekati ground teman-teman. Dan lilitan ini saya akan coba bongkar terlebih dahulu untuk memastikan voltase yang keluar dari power apakah ikut short ataukah jalur yang masuk ke bagian yang lain. Itu lilitannya akan coba saya lepaskan dulu. Agak sedikit susah ya, ternyata ini di bawah lilitannya itu ada lemnya teman-teman. Ini lem hitam ini dari Oppo itu sering tidak kelihatan. Jadi ini lilitannya juga ikutan kena lem. Agak susah untuk proses pengangkatan lilitan ini. Jangan terlalu lama juga untuk panas dan anginnya. Teman-teman bisa pastikan untuk
blower teman-teman sendiri, jadi jangan terlalu lama proses pengangkatannya. Pastikan tidak terlalu panas juga, karena nanti bisa jadi PCB malah kembung ya. Oke, lilitan sudah saya angkat. Sekarang kita akan coba ukur lagi. Setelah kita angkat lilitannya, apakah jalur yang tadinya short masihkah short atau tidaknya. Saya coba bersihkan dulu sisa-sisa lemnya ini. Oke, lanjut kita gunakan MJ Pro lagi. Tadi hambatan rendah ya terdeteksi di lilitannya ini. Apakah sekarang masih ada hambatan rendah terdeteksi? Ya, sudah ada 2,48 kilo teman-teman. Jadi kapasitor ini sekarang sudah short ya, sudah ada 2,48 kilo. Yang satu ground dan yang satu 2,4. Ini lilitannya masih ground yang di sebelah bagian lampu. Saya rasa saya akan fokus di bagian ini dulu ya, yang di power ini, karena untuk jalur ini saya rasa sudah aktif kembali. Tapi satu jalur yang menuju lilitan ini masuk ke bagian IC power teman-teman. Jadi saya rasa tersangkanya sudah kita temukan. IC power ini yang menyebabkan short ya. Kita ukur pakai probe multimeter digital 0,534 dan 0,016. Jadi yang tadinya 0,016 sekarang sudah berubah menjadi 0,5. 0,016 masuk ke bagian IC power. Jadi benar-benar ini jalur yang saya cek itu bermasalah ya. Ini IC powernya kita langsung angkat saja karena dipastikan ada lemnya. Jadi hilangkan lem dulu di tepi-tepian IC ini, kita hilangkan. Saya menggunakan blower Quick 850 digital. Dan untuk teman-teman garis bawahi, untuk pengikisan lem ini gunakan panas, tidak perlu besar-besar ya. Ini panasnya saya di 220 derajat. Jadi pastikan panasnya jangan terlalu kebesaran, angin di kisaran 4 saya. Jadi panas di 220 derajat untuk menghilangkan lem di tepi-tepi IC itu. Setelah lemnya hilang di bagian tepi, saya nanti gunakan panas sedang ya. Untuk pengangkatan IC itu panas di 300 derajat Celcius. Jadi untuk pengangkatan seperti ini menggunakan 300 derajat Celcius. Blower menggunakan Quick 850 digital. Saya congkel seperti itu teman-teman. Pastikan jalur tidak rusak ya. Dan setelah terangkat bisa kita bersihkan sisa-sisa timahnya. Saya gunakan solder dibantu dengan blower. Jadi blower saya turunkan lagi untuk panasnya di 220 lagi, karena masih banyak sisa-sisa lem di bagian bawah ini. Disertai solder ya yang harus kita gunakan. Jadi solder untuk membersihkan timah dan dibantu dengan blower. Sekarang kita gunakan mata pisau untuk pengikisan lemnya. Untuk blower di 220 derajat, angin di 4 ya teman-teman. Pakai pisau yang lain lagi, pisau miring, dan tadi untuk pisau lancip. Ini pisau miring ini untuk pengikisan timah juga. Mungkin teman-teman juga punya skill atau apa ya, ini kebiasaan teman-teman sendiri bagaimana untuk pengikisan lem serta untuk pengangkatan IC-nya.
Yang pasti ini jam terbang juga mempengaruhi. Jangan terlalu terburu-buru, pastikan blower tidak terlalu panas, dan yang pasti sabar ya teman-teman. Untuk IC power sudah terangkat, timah sudah saya rapikan, lem juga sudah saya bersihkan. Setelah ini kita akan coba cek jalur manakah yang putus atau tidaknya, penting atau tidaknya. Karena bila mana dirasa jalur masih aman, baru lanjut bisa kita gantikan IC yang baru ya. Untuk IC powernya, jadi untuk Oppo A12 ini tersangkanya sudah kita dapati IC power. Untuk serinya 6357 CRV ya, ini jalur masih aman semuanya, saya rasa tidak ada masalah. Tinggal kita gantikan menggunakan IC power MT6357 CRV. Oke, lanjut kita akan coba pasang IC power yang baru teman-teman. Ini IC power yang lama, masih ada sisa lem dan bekas songkelan tadi, dan saya akan mencoba untuk menggantikan dengan IC power yang baru ya, seperti ini. Jangan lupa untuk titiknya jangan sampai tertukar sebelah mananya. Pastikan untuk pemasangan juga tidak terburu-buru. Oke, lanjut saya akan coba pasang. Kali ini setelan panasnya juga berbeda lagi. Untuk panas saya di 300 derajat ya. Kali ini tidak terlalu panas banget, ini 300 derajat saja, dan angin di kisaran 4. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga untuk pemasangan dan pengecekan benar. Setelah terpasang kita akan cek lagi sebelum kita pasang lilitannya dengan penggantian IC power yang baru ini, apakah jalur yang masuk ke bagian lilitan itu short atau tidaknya. Kita akan cek lagi teman-teman menggunakan MG Pro lagi. Tadi ada 2,4 ya kilo ya, dan setelahnya kita gantikan IC power ini masih aman teman-teman, 2,9 kilo jalur yang menuju ke kapasitor itu, dan yang menuju ke powernya juga tidak short ya. Jadi dipastikan power ini bekerja dengan baik. Tadi 0,016 dan 0,5 ya, kapasitornya sudah masuk. 0,4 sekarang yang tadinya 0,01. Jadi dipastikan jalur sudah aktif kembali dan kapasitornya juga sudah tidak short. Sekarang kita akan gantikan lilitannya, bisa kanibal handphone apapun itu. Jadi lilitan yang biasanya itu dekat dengan power juga ya. Jadi saya akan mencoba untuk menggantikan lilitan dari kanibalan apa ini ya, Xiaomi ya, Redmi 5A. Lilitannya agak sedikit besar tapi tidak masalah. Kita gantikan, kita akan copot dulu untuk Xiaomi Redmi 5A ini untuk proses kanibal bagian lilitannya untuk penggantian dari Oppo A12 ya. Semoga setelah penggantian lilitan ini handphone bisa hidup normal kembali, tidak short ya teman-teman. Oke, lilitan dari Redmi 5A sudah kita dapatkan. Sebelum kita pasang, kita cek dulu ya menggunakan multimeter digital apakah lilitannya putus atau tidaknya. Ini harus terhubung dengan baik ya, semuanya aman ya. Sekarang kita akan coba pasangkan ke Oppo A12. Lanjut. Oke, sudah terpasang dengan baik. Saya akan coba cek, tidak ada masalah saya rasa. Dan setelah ini kita akan coba tengok lagi ya hambatan dalam di bagian kapasitor yang tadi terdeteksi short. Menggunakan MG Pro di kedua sisinya tadi menunjukkan hambatan rendah semuanya. Sekarang 2,4 kilo sudah terdeteksi dengan baik.
tidak ada hambatan rendahnya ya. Jadi saya rasa jalur sudah aktif kembali. Kita gunakan multimeter digital tadi 0,016, sekarang 0,3, 0,4. Jadi saya rasa memang sudah aman. Dan setelah ini kita bersihkan dulu. Oke, sebelum kita rakit, kita cek dulu menggunakan multimeter analog kali 1, 5-10 ohm, benar, kita tukar propnya. Tadi bergerak lumayan besar ya, sekarang sudah normal, tidak ada gerakan, berarti bisa dipastikan sudah aman teman-teman. Apakah hidup atau tidaknya kita juga belum tahu. Kita gunakan pengukuran aktif ya, 5,3 volt. Kita coba charger, sudah ada kuat arus yang masuk, tapi ternyata handphone tidak ada indikator pengisian ya teman-teman. Apakah IC powernya busuk ataukah pemasangannya kurang presisi? Saya coba cek lagi, ini seharusnya handphone sudah hidup ya teman-teman, seharusnya tidak ada masalah. Saya tekan tombol powernya, ini seharusnya handphone dalam posisi pengisian normal, tapi ternyata tidak ada indikator grafik pengisian muncul di layar ya teman-teman. Apakah sudah fix IC-nya yang jelek atau pemasangannya yang kurang tested? Kita akan coba cek-cek dulu. Apakah benar handphonenya dalam keadaan sudah hidup? Apakah displaynya yang bermasalah? Coba saya gantikan baterainya dulu. Apakah saya mempunyai baterai yang bisa untuk mengecek Oppo A12 ini? Ini handphone tidak ada tampilan di layar ya, tapi prediksi saya ini handphone harusnya sudah hidup ya teman-teman. Dan ini baterainya ternyata malah konektor di baterainya sudah saya kanibal. Oke, jadi saya rasa baterainya punya saya bermasalah, konektornya belum saya pasang kembali. Ini saya suntik tegangan dulu ya untuk baterai yang ada di handphonenya. Saya cek dulu untuk voltase yang masih tersimpan apakah kuat untuk menghidupkan handphonenya. Ini seharusnya kuat ya, 3,5 volt itu seharusnya kuat, tapi entah mengapa handphone tidak bisa hidup ya teman-teman. Apakah benar permasalahan ada yang lain lagi? Kita coba hidupkan sekarang. Iya, seperti itu teman-teman, ada logo Oppo muncul ya teman-teman. Tapi ternyata handphone ini tidak bisa on display terus ya, ada masalah di soket bagian LCD teman-teman, seperti itu. Jadi harus saya presisikan terlebih dahulu, karena memang sebelumnya handphone ini sudah bongkaran seperti itu. Berarti bisa dipastikan untuk pemasangan IC power tidak ada masalah teman-teman, karena ini lambang Oppo sudah muncul ya, indikator pengecasan juga saya rasa sudah tampil ya teman-teman. Jadi tidak ada masalah untuk pemasangan IC power. Handphonenya memang di bagian konektor LCD itu bermasalah, entah LCD-nya ataukah konektornya juga saya kurang tahu. Tapi yang pasti untuk kasus kali ini shortnya sudah kita temukan tersangka di bagian IC power. Dan setelah beberapa lama saya melakukan pengisian, ternyata handphone sudah normal kembali ya teman-teman. Hanya perlu saya bersihkan di bagian konektor LCD ini. Dan bisa teman-teman ketahui untuk handphonenya sudah hidup. Kita akan coba masuk ke menu ya. Kita akan hidupkan lagi menggunakan MG Pro. Kali ini logo charger sudah muncul. Dan saya rasa ini LCD-nya sudah valid ya, sudah aman. Karena saya cek itu LCD ternyata tidak ada masalah, hanya soketnya yang kurang bersih.
Kita hidupkan handphonenya dan kita cek apakah bisa masuk ke menu. Lilitan menggunakan Kannibalan Redmi 5A. Untuk kasus kali ini short dalam posisi mati, baterai hingga drop, dan tersangkanya IC power apa tadi ya, MT6357 CRV ya. Ini banyak digunakan di chipset MediaTek untuk IC powernya. Bisa menggunakan IC power Redmi 6A atau handphone seri-seri yang lain di chipset MediaTek. Dan semoga tutorial kali ini bermanfaat teman-teman. Ini Oppo A12 sudah siuman. Nantikan tutorial kami selanjutnya. Jarang buat konten, sekalinya buat konten lama teman-teman. Terima kasih. Akhir kata dari kami Merapi Flasher. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.